Oke, sekarang kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami ada Gina Vita ya. Gina Vita akan membahas tuntas ini mengenai kasus kemarin ketika ada seorang ibu kandung yang membuang anaknya sendiri. Ya, informasi kan ada sepasang kekasih yang sudah ditangkap nih. Vita akan langsung mengecek di lokasi, bertanya juga dengan sejumlah saksi di sana. Halo Vita, silahkan. Ya, betul sekali Maria dan juga Bayu, seperti tadi Maria dan Bayu sampaikan. Jadi usai jeda nanti saya akan ajak Anda pemirsa untuk mendengar cerita utuh dari beberapa saksi mata yang ketika kejadian melihat dan menemukan pertama kali bayi yang dibuang oleh ibu kandungnya sendiri di tempat saya mengabarkan saat ini. Tapi usai jeda saya akan mengabarkan untuk Anda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seorang bayi yang baru lahir ditinggal ibunya di sekitar Pasar Kaget Tanah Tinggi, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Kamera CCTV toko merekam seorang wanita saat meletakkan bayi di meja lapak pedagang makanan siap saji. Wanita yang menumpang mobil ini kemudian meninggalkan bayi laki-laki yang terbungkus kain kerudung. Kondisi sang bayi saat ditemukan warga dalam keadaan sehat. Oh, di sini. Jadi bayi laki-laki dengan berat 2,5 kg itu kemudian diserahkan warga ke kepolisian dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Anda menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, sesuai dengan janji saya di awal tadi, saya akan langsung mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan saksi mata yang ketika itu melihat dan pertama kali menemukan bayi yang baru saja dilahirkan, dibuang oleh ibu kandungnya sendiri di tempat saya mengabarkan saat ini. Nah, kebetulan saya sudah janjian bersama dengan saksi mata. Ini sudah ada Mas Ali. Mas Ali. Iya, Mas Ali, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Oke, saya mau tanya dulu. Jadi Mas Ali ini yang pertama kali menemukan bayi itu betul ya? Betul. Oke. Posisinya waktu itu pertama kali di mana, Mas? Posisinya pertama kali di situ. Oke, kita mungkin boleh sambil jalan ya, Mas ya. Jadi di mana posisinya? Di sini. Oke, posisinya di sini ya. Iya. Tapi waktu itu di jam berapa, Mas? Jam 3. Jam 3. Iya. 3 tuh 3 dini hari. Ya, jam 3 subuh lah. Jam 3 subuh. Oke. Waktu jam 3 subuh tuh kondisinya warung kayak gini udah buka atau gimana? Tutup. Oh, tertutup. Iya. Oke, berarti ini nggak ada ya, Mas ya? Kayak bahan-bahan kayak gini? Belum ada. Kosong berarti ini ya? Kosong. Belum buka. Belum buka. Iya. Nah, Mas Ali waktu jam 3 itu di sini ngapain, Mas? Saya habis buang sampah, mau keluar mau ke arah sana saya kan sama anak-anak tuh, sama anak kecil, mau jalan-jalan ceritanya gitu. Begitu saya nengok sini ada kayak bungkusan kain-kain, saya kirain kucing. Ya tiba-tiba saya turun, ternyata bayi gitu. Oke. Jadi Mas Ali waktu itu pas udah sampai sini, ya itu dari arah mana coba digambarin? Dari arah sana ya saya. Dari arah sana. Ya, Oke, terus keluar. Saya berhenti di sini posisinya. Oke, mungkin kameramen bisa memperlihatkan. Jadi posisi berhenti di sini ya? Iya. Oke, setelah itu langsung mendekat ke situ. Iya. Ternyata Bayi. ada bayi. Iya. Nah, pertama kali itu lihat kondisi bayinya itu gimana tuh, Mas? Posisinya ke atas ya. Kalau tenggoroknya mungkin tidur ke atas posisi. Mungkin agak geser juga biar kita nggak ngalangin jalan. Terus? Ya, saya turun. Ya itu. Begitu saya samperin, ya ternyata bayi, Mbak. Oke. Kondisinya waktu itu gimana? Pertama kali lihat itu, Mas? Posisinya ke atas ya. Oke. Nah, ya ke atas saya turun, tiba-tiba tangannya keluar. Ya itu bayi. Oke. Itu apa? Kondisinya masih merah atau gimana? Masih merah, Mbak. Masih merah. Masih merah. Baru dilahirin gitu ya? Ya, baru bayi. Oke. Nah, waktu itu tapi nggak lihat ada apa luka atau apa nggak lihat? ada. Sama sekali ya? Nggak ada sama Nangis waktu itu bayinya? Kalau nangis sih kayaknya enggak. Enggak ya? Nangis. Oke. Nah, waktu pas nemuin pertama kali itu apa aja yang dipakai itu waktu itu sama bayi? Cuman di situ ada nggak dipakai apa-apa ya, cuma dikasih ada bantal dong sama kain-kain. Bantal sama kain. Iya. Oke. Nah, waktu pas udah ngeliat nih, tadi kan awalnya ngiranya kucing. Iya. Ya kan? Terus ternyata bayi. Terus ngapain tuh Mas Ali?
Setelah saya langsung saya lapor ke satpam. Satpam yang di mana? Itu satpam masjid. Lumayan jauh ya jaraknya Ini ya? deket. Oh dekat sini? Iya. Oke, terus? Ya saya tanya security nggak tahu katanya. Gitu. Ngomongnya gimana? Nggak tahu. Pak, ini ada yang buang bayi. Katanya saya nggak tahu katanya begitu. Ngomongnya begitu. Ya udah sama pas security langsung telepon RT RW. Nggak lama kemudian polisi. Oke. Iya. Terus baru tuh ya? Iya baru rame tuh. Baru rame. Iya. Oke. Berarti tuh rame-ramenya tuh di jam berapa? Tadi kan Mas Ali nemuin bayinya itu di jam 3 subuh ya? Iya. Rame-rame itu di jam berapa? 3:30 sampai pagi tuh dah. Oh, 3:30 sampai pagi, ya? Pagi. Oke. Mas, tapi saya penasaran deh. Sempet ngelihat nggak waktu pelakunya mungkin bisa geser Mas? Oke. Pelakunya itu kenal nggak sih? Kalau pelaku saya kurang tahu, cuma saya ngeliatkan dari CCTV. Nah, waktu dari CCTV tuh kan ada tuh 2 pelakunya tuh. Iya. Satu pelaku ya, cewek ya. Cewek sama Kenal nggak itu? cowok. Nggak kenal saya. Nggak kenal itu memang bukan warga sini atau gimana? Bukan warga sini, Oke. warga lain. Warga lain ya. Artinya bukan dipastikan warga tinggalnya deket sini itu enggak ya? Oke. Nah, Mas Ali, tadi udah nemuin terus udah ngelaporin juga sempat rame-rame di jam 3:30 subuh. Iya. Nah, saya penasaran pemirsa. Ini yang punya warung juga sempat tahu nggak? Taunya dibangunin Taunya dibangunin Iya. sama siapa? sama yang rame yang di sini. Termasuk Mas Ali atau enggak? Iya, saya ada juga, posisi saya ada. Oke, jadi Mas Ali waktu itu juga sempat bangunin pemilik warung. Iya. Oke. Pemilik warungnya berarti tahu juga ya? Iya, baru dibuka CCTV-nya, Mbak. Baru dibuka CCTV ya? Iya. Oke. Kalau gitu saya mau langsung ngobrol sama pemilik warungnya. Tapi makasih dulu ya Mas Ali ya Oke. buat informasinya ya. Ya, itu Mas Rian itu. Oh iya, Mas siapa namanya? Mas Rian. Mas Rian. Iya. Oke. Makasih ya Mas Oke. Ali ya. Oke, sekarang Saya saya langsung mau ke sana ajak aja. Anda. Iya, oke. Makasih Mas Ali. Saya ajak Anda pemirsa ini langsung berbincang dengan Mas Riat. Mas Riat ini adalah pemilik warung yang menurut keterangan dari salah satu saksi mata bernama Mas Ali tadi menyampaikan bahwa bayi itu dibuang di sini, di sebelah kiri saya. Nah, kita akan langsung coba ngobrol sama Mas Riat. Halo, selamat pagi. Mas Riat, betul ya? Iya. Oke, saya Vita dari TV One. Mas Riat, saya mau tahu dulu ini warung milik Mas Riat betul ya? Bukan, cuma karyawan. Karyawan, tapi artinya Mas Riat kerja di sini ya? Iya, kerja di sini. Oke, tadi saya tahu dari Mas Ali. Kata Mas Ali, Mas Riat juga waktu itu lihat bayi yang ditaruh di sini. Iya, lihat. Lihat? Iya. Oke, itu di jam berapa Mas? Jam 3. Oh, jam 3? Oke, sempat dibangunin tadi ya sama Mas Ali ya? Ya, sempat dibangunin suruh ngecek CCTV. Oh, suruh ngecek CCTV. Oke, coba sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, CCTV di sini di mana aja sih Mas? Kalau di depan ada 2, sebelah situ 1 sama yang di situ. Oke, sebentar. Berarti biar pemirsa juga mudah mencernanya. 1, total berapa berarti? 2. 2 kalau yang di luar. Oh ya, di luar 2. Oh, makanya kalau kita lihat yang video yang sempat viral itu karena hasil dari CCTV ini ya Mas Iya, ya? CCTV yang sebelah sini. Oke, jadi ada 2 ya total ya? 2 kalau di dalam mah ada 4. 4. Oke, berarti total 6 ya pemirsa ya. Ada 6 CCTV di sini. Nah, waktu Mas lihat tuh di CCTV itu ya Mas ya? Iya. Itu gimana tuh? Kaget. Kaget ya? Iya. Kagetnya gimana tuh? Nggak percaya ada bayi di sini. Nggak percayanya? Waktu itu gimana? Kan bangunin, pas bangun itu nggak percaya ada bayi di bawah, kirain orang iseng gitu. Yang sebelah. Terus turun lihat CCTV, kan di atas ada TV-nya, jadi kelihatan udah rame di bawah. Turun ke bawah lihat, ya banyak udah rame orang. Udah rame banget orang Iya. ya? Tapi waktu itu Mas Riat di CCTV itu kelihatan nggak sih Mas kayak pelakunya itu kan satu orang ya kalau Iya, satu kita orang. lihat video yang sempat viral. Tapi kalau di CCTV yang ada di sini kelihatan nggak sih ada berapa orangnya gitu? Atau cuma satu orang? Cuma 1 orang itu aja yang cewek. Oh, yang satu cewek Iya. aja itu ya. Tapi yang ngendarain mobil siapa itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan, nggak keluar. Nggak keluar dari mobil Nggak, soalnya. cuma yang itu aja yang buang bayinya. Buang bayinya. Tadi Mas Riat nyampein kalau jam 3 subuh ya berarti Iya, nemunya jam ya. Pasar ini tuh buka jam berapa Mas? Kalau mulai aktivitas mah jam 4, kalau buka pada toko itu jam 5. Oh, jadi jam 4 udah mulai aktivitas. Iya. Makanya tadi Mas Ali ceritanya udah mulai ramai di jam 4 tuh ya. Iya, mulai ramai. Mulai ramai di jam 4. Oke. Nah, Mas, waktu itu pas sempat turun. Turun.
Ngelihat langsung bayinya, Pak? Lihat langsung. Nah, itu gimana tuh kondisinya? Kondisinya sih kalau bayinya mah masih sehat, cuma itu ada bekas-bekas darah kan baru lahir, Oh, ada bekas-bekas darah. Ngelihat di bagian mana aja, Mas? bagian muka doang. Oh, di bagian muka. Iya. Oke. Masih merah kayak Oh, masih merah. Itu kayak baru baru dilahirkan. dilahirkan gitu ya. Oke. Nah, Mas, tapi warga sekitar sini tahu nggak sih? Kan tadi kan ada CCTV tuh, ada Iya. cewek ya, ada perempuan. Itu kalau keterangan polisi sih itu ibu dari bayi itu. Kenal? Kurang nggak kenal. Nggak kenal. Enggak. Tapi kalau kata warga mah masih orang sini, seorang Orang sini maksudnya tinggal di daerah dekat sini? iya daerah sini. Oh, oke. Berarti warga kenal dong? Ada yang kenal, Oke, ada yang kenal. Dan Mas Rida tahu nggak warga tuh sempat cerita apa soal pelaku ini? kalau kata warga sih yang buang bayinya itu disuruh. Kata warga ya? Iya, bukan ibu kandungnya. Kalau yang buang bayinya itu katanya masih SMA kelas 2, Oh, sebentar. Jadi kalau keterangan warga yang buang bayinya itu bukan ibu kandungnya? bukan. Terus siapa itu? Yang suruhannya, suruh ibu kandungnya. Suruhan ibu kandungnya? Iya. Oke, nah ibu kandungnya nyuruh buang itu karena apa? Kalau omongan warga? Masih itu apa? Perselingkuhan. Perselingkuhan? Oke. Dan kalau keterangan warga yang nyetir mobil waktu itu? Yang buat nyetirnya sih itu apa? Sales atau apa ya lupa. Oke, tapi artinya bukan ayah kandungnya juga? Bukan. Oke, jadi 2 orang itu kalau keterangan warga, Yang satu yang buang yang ceweknya masih sekolah. Kalau yang satunya itu udah bekerja apa sales atau apa ya lupa. oke, itu ibu kandungnya ya? Atau yang buang itu? Yang buang. Oh, yang buang. Tapi kalau ibu kandungnya? Kurang tahu. Kurang tahu. Itu warga yang menyampaikan informasi itu memang warga yang kenal dekat dengan pelakunya atau denger-denger aja dari omongan orang? Dengar dari omongan orang. Oh, dengar-dengar dari omongan orang. Oke. Makasih banyak ya, Ya, sama-sama. Mas Red ya, atas Ya. waktunya ya. Sehat selalu. Itu tadi keterangan yang disampaikan oleh sejumlah saksi, 2 orang saksi yang ketika itu melihat secara langsung dan menemukan pertama kali bayi yang dibuang oleh ibu kandungnya sendiri di tempat saya mengabarkan saat ini. Nah, kita harus jeda dulu. Nanti usai jeda saya akan mengajak Anda untuk mendalami dari perspektif pelaku, karena saat ini polisi sudah menetapkan 2 orang sebagai pelaku. Nah, dan kemudian dari sisi bayi yang ditinggalkan oleh ibu kandungnya sendiri bersama dengan psikolog. Saya akan hadirkan dialognya usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kok tadi saya sudah berbincang langsung dengan saksi mata yang ketika itu melihat dan menemukan pertama kali bayi yang dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Sekarang saya ajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan psikolog untuk kita bisa mengetahui apa kemudian menjadi penyebab seorang ibu kandung bisa tega membuang bayinya sendiri. Nah, sudah bersama saya Oriza Satifah selaku psikolog. Selamat pagi Mbak Oriza. Sehat Selamat ya? pagi Mbak Vita. Oke, Mbak Oriza, mungkin pertama kali gini, ini apa ya, tega, miris, memprihatinkan ibu kandung, tega untuk kemudian membuang bayinya sendiri yang baru saja dilahirkan. Kalau saya mungkin menyampaikan dulu ke pemirsa ya, bahwa berdasarkan hasil penyidikan dari pihak kepolisian, motif dari kedua pelaku ini adalah ibu dan ayah kandungnya sendiri membuang itu karena ini merupakan hasil dari hubungan di luar nikah dan nggak mau merawat gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, apa yang Mbak Oriza soroti dari secara psikologis ya, Ya. dalam kasus ini? Secara status biologis dia memang ibunya, ya. Tetapi kalau kita lihat dari umur orang yang melahirkan itu sebetulnya masih tergolong sangat muda, gitu ya. Kemungkinan besar sangat muda dan masih tidak siap secara mental dan secara emosional masih sangat labil sebetulnya. Jadi walaupun dia yang melahirkan dan statusnya menjadi ibunya, dan dalam kondisi-kondisi seperti itu kita bisa cermati Mbak Vita bahwa satu, kita bisa mengasumsikan gitu ya, secara psikologis orang ini pasti mengalami kondisi situasi emosional yang sangat hebat dalam bentuk frustasi. Nah, kemudian frustasi itu menimbulkan agresi dalam bentuk kenekatan yang sebetulnya dia sangat tidak bisa prediksikan, akhirnya ketahuan kan gitu, ada CCTV dan lain sebagainya. Frustasi yang kita maksud adalah ketidaksiapan seorang calon ibu menghadapi
kelahiran anaknya dalam usia yang sangat muda, kemudian minim support system dan mohon maaf mungkin tingkat pendidikan yang juga kurang sehingga problem solvingnya menjadi terbatas, dia tidak memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang baik, yang matang, yang bijaksana gitu ya, yang dewasa. Dan ditambah lagi tadi saya bilang support system yang tidak ada, sehingga mungkin itu membuat anak menjadi atau si ibu yang menjadi anak-anak yang menjadi ibu ini kemudian menjadi berperilaku nekat dengan membuang bayinya. Sebetulnya saya mengamati bahwa si ibu itu sebetulnya masih punya hati nurani. Dia taruhnya di pasar dengan asumsi, oh mungkin pasti kalau di pasar banyak orang yang perhatian, kemudian banyak yang bisa bertindak, segera menyelamatkan, dan pasti banyak yang kasihan dan ada yang bisa memungut gitu. Sedangkan banyak kasus-kasus yang kita lihat di luar sana itu mohon maaf membuang bayinya sengaja, memang benar-benar membuang untuk melupakan gitu ya, bahwa ya sudah, kalaupun misalnya harus tidak selamat ataupun meninggal ya sudah saja gitu. Tetapi kalau yang ini sepertinya memang ada niat untuk ya sudahlah, biar dirawat dengan orang yang lebih baik, orang yang lebih perhatian, orang yang lebih punya kasih sayang, karena mungkin dia bisa memahami bahwa dia tidak siap dan sekali lagi dalam kondisi yang kekalutan yang luar biasa dan mungkin dia takut banget nih gitu. Oke. Jadi sebetulnya kan ini kalau saya simpulkan ada berbagai macam variabel ya Mbak ya. Ya. Tidak bisa kita melihat hanya satu aspek saja gitu ya. Tapi kalau kita lihat gitu Mbak, sebetulnya kalau kita bicara konteks usia matang, terus bicara konteks permasalahan ini, hulunya tuh sebetulnya apa? Karena kan polisi menyampaikan ini adalah hubungan di luar nikah gitu, sehingga ada alasan tidak mau merawat. Nah itu apa yang Mbak Oriza cermati dari situ? Iya, jadi sebetulnya gini ya, kalau misalnya terjadi hubungan di luar nikah dan lain sebagainya, sebetulnya kita harus memahami, dan ini untuk pelajaran bagi semua, bahwa apa-apa yang dilakukan tidak dengan perencanaan yang matang, apalagi apa-apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah agama, tidak sesuai dengan norma sosial, asas kepatutan, itu pasti akan menimbulkan masalah, itu pasti gitu ya. Jadi kita juga harus belajar nih, terutama untuk generasi muda, apa-apa yang seharusnya dalam pelajaran juga dalam budi pekerti, dalam PPKN kita diajarkan bahwa kita harus melakukan ini, harus melakukan itu. Kalau kita lakukan, kita jalankan saja dengan sebaik-baiknya, mestinya kita tidak mendapatkan masalah gitu ya. Jadi dalam kasus kehamilan di luar nikah seperti ini, potensi-potensi untuk terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang, apalagi mohon maaf seperti ini adalah kriminalitas, itu sangat mungkin terjadi karena jelas itu merupakan suatu konsekuensi logis. Niatnya saja sudah tidak baik, kemudian hasilnya menjadi hasil perbuatan tercela, sehingga mungkin solusinya menjadi tindakan yang kriminal, itu sudah pasti sih gitu. Nah ini menarik nih. Saya ingin dalami soal korelasi ya antara hubungan di luar nikah dengan tindakan kriminalitas. Mungkin Mbak Oriza bisa sampaikan apa? Ada data mengenai bagaimana tingkat signifikansi dari masyarakat kita misalnya antara hubungan di luar nikah dengan tingkat kriminalitas meningkat atau gimana sih? Iya, yang saya pelajari, saya baca di jurnal itu bahwa sebetulnya mohon maaf tingkat kemiskinan ya, ketidakmampuan secara ekonomi itu menjadi faktor yang menjadi stresor, tingkat stres tertinggi orang-orang atau masyarakat untuk bertindak kriminal. Nah, sebetulnya kita juga mesti mengamati kalau misalnya seseorang tersebut melahirkan di luar nikah, tetapi ada dana gitu ya, ada support secara finansial, dia juga memiliki cukup untuk bisa membiayai, kemungkinan itu bisa diperkecil untuk terjadinya tindakan pembuangan bayi seperti ini. Jadi sebetulnya faktor ekonomi dan terutama di kalangan masyarakat yang kita masih golongkan miskin itu sebetulnya patut dicurigai sebagai faktor-faktor terjadinya kriminalitas yang tinggi. Tidak saja di Indonesia loh, tetapi di luar negeri juga. Jadi sebenarnya suatu fenomena yang logis. Fenomena itu tadi ya, ekonomi dan pendidikan yang jadi hulu ya Mbak ya, dari permasalahan hubungan di luar nikah hingga berujung pada kriminalitas, sehingga menimbulkan problem solving yang salah atau tidak tepat gitu. Nah, kalau untuk data dari tahun per tahunnya gitu, Mbak Oriza sempat nggak ada data soal itu? Seberapa signifikan peningkatannya? Ya, signifikan peningkatan kita bisa lihat dari tingkat terjadinya gangguan kejiwaan masing-masing tahun dari pusat riset daerah ya gitu, yang kita bisa browsing juga.
setiap tahun itu meningkat. Kalau memang gangguan jiwa itu meningkat, berarti potensi untuk terjadinya tindakan menyimpang itu pasti sangat relevan atau sangat relate untuk meningkat juga, Mbak. Karena apa? Biasanya orang-orang dengan potensi gangguan menyimpang itu atau gangguan kepribadian atau gangguan mental biasanya menimbulkan, mohon maaf gitu, perilaku-perilaku yang salah. Karena mental pasti akan timbul perilaku yang salah. Nah, jadi kalaupun bentuknya hanya perilaku yang salah, kalau tidak tertangani, tidak ada pemantauan dari masyarakat sekitar gitu ya, tidak ada edukasi yang jelas, otomatis itu akan menimbulkan tindakan merugikan orang lain, bahkan kriminalitas. Mbak, sebentar saya mau dalami dulu. Tadi peningkatan yang signifikan tuh berapa persen tuh, Mbak, setiap tahunnya? Kalau yang terakhir itu seperti kayak angka kriminalitas yang yang ada kemarin itu saya kurang hafal ya, tapi kalau yang saya pasti ikuti gitu ya, dalam penelitian tahun 2004 saja, itu waktu itu saya ikut penelitian di Departemen Psikiatri FKUI, itu 30% masyarakat DKI Jakarta mengalami depresi tahun 2004. 2004 Sekarang ya? 2024. Nah, jadi saya mengambil data saja yang pasti saya ikut penelitiannya tahun 2024 sekarang. Nah, sedangkan 2004 30% masyarakat kita depresi. Bisa dibayangkan sekarang seperti apa. Nah, bisa dibayangkan sekarang seperti apa tuh, maksudnya ada potensi peningkatan lebih dari itu? Mestinya iya. Oke, Mbak, mungkin terakhir, Mbak, kalau tadi ini konteksnya hulunya adalah soal gangguan mental. Gangguan mental itu konteksnya apa sih gitu? Ya, gangguan mental itu adalah hendaya, ketidakmampuan dalam mengendalikan 3 elemen jiwa kita, pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, jadi sebetulnya kalau menurut saya tindakan kita itu tergantung dari perasaan tergantung dari pikiran. Nah, jadi semua itu tergantung dari pikiran. Kalau pikirannya kalut, yang tadi saya bilang pikirannya mungkin tidak bisa tenang, tidak punya problem solving, mempengaruhi perasaan yang galau, dan mungkin cemas yang hebat sehingga mengakibatkan tadi berbagai tindakan yang menyimpang. Nah, gitu. Jadi menurut saya kemampuan problem solving itu penting. Bagaimana anak atau orang-orang memiliki tingkat pemikiran atau edukasi yang tinggi itu penting gitu ya. Bagaimana orang punya nilai-nilai hidup yang bisa dipertanggungjawabkan, nilai-nilai hidup yang positif itu penting. Nah, jadi semua itu dimulai dari mindset kita dulu. Jadi sebenarnya mohon maaf, banyak juga ya mungkin kejadian-kejadian di luar ini, misalnya mohon maaf kelahiran di luar nikah, tetapi dengan problem solving yang baik, kemampuan berpikir yang baik, mental yang baik, support system yang baik, mestinya menimbulkan perasaan yang tidak terlalu membahayakan sehingga tindakan masih bisa kita kontrol. Oke, itu menarik. Jadi mengenai kesehatan mental ini yang menjadi hulu dari segala permasalahan, karena itu adalah ekses dan bisa menimbulkan apa yang akan kita lakukan ya, huluin dari situ. Terima kasih banyak Mbak Oriza Satifah sudah berbincang bersama kami. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali ya. Amin. Demikian wawancara saya bersama dengan psikolog Oriza Satifah, dan sebelumnya ada saksi mata. Saya kembalikan ke Maria dan Bayu di studio. Baik, terima kasih Gina Vita, tadi sudah berbincang ya mengenai isu ibu yang membuang bayinya sendiri dari wilayah Pasar Cakung. Terima kasih Vita.